Bhutan adalah sebuah negara kecil yang terletak di kawasan pegunungan Himalaya antara India dan juga Tiongkok. Negara ini tidak memiliki laut tetapi memiliki keindahan alamnya dan juga keindahan pegunungan di sekitarnya. Nah, negara Bhutan ini memiliki ibu kota bernama Thimphu dan sebagian besar penduduk Bhutan ini menganut agama Buddha Mahayana yang sangat mempengaruhi karakter dan budaya di sekitarnya. Nah, negara Bhutan ini juga memiliki sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh raja yang bernama Jimge Kaisar Namgyel Wangchuck. Nah, yang unik dari negara Bhutan ini adalah negara Bhutan ini menggunakan konsep kebahagiaan nasional bruto atau gross national happiness sebagai ukuran kesejahteraan rakyat, bukan hanya dari segi ekonomi. Negara ini juga dikenal sangat peduli terhadap lingkungan dengan lebih dari 70% wilayahnya berupa hutan dan menjadi salah satu negara karbon negatif di dunia. Karena itulah Bhutan sering dijuluki sebagai negeri naga guntur atau Land of the Thunder Dragon yang dinamai oleh pesona alam. Druk Holding dan Investment atau DHI didirikan pada tanggal 11 November 2007 oleh Royal Charter dan resmi didaftarkan pada tanggal 16 November tahun 2007 oleh Raja Jigme Kaisar Namgyel Wangchuck sebagai lembaga yang mengurus seluruh aset dan saham milik pemerintah Bhutan. DHI berfungsi sebagai induk perusahaan nasional yang mengelola lembaga saham di berbagai faktor seperti energi, telekomunikasi, penerbangan, dan juga keuangan. Tujuan utama dari perusahaan DHI adalah meningkatkan efisiensi dan keuntungan perusahaan milik negara demi kesejahteraan masyarakat. Perusahaan ini sesuai dengan prinsip Gross National Happiness atau GNH. Kini DHI menjadi simbol kemajuan negara yang memadukan kemajuan teknologi, inovasi, dan juga nilai-nilai kebahagiaan nasional. Misinya yang pertama adalah mengelola dan mengembangkan investasi milik negara secara profesional, transparan, dan juga berkelanjutan. Kedua, meningkatkan nilai dan juga kinerja perusahaan-perusahaan yang ada di Bhutan demi kesejahteraan masyarakat. Ketiga, mendorong inovasi dan juga diversifikasi ekonomi agar negara Bhutan tidak bergantung pada sumber daya alam. 4. Menjalankan bisnis yang selaras dengan lingkungan, sosial, dan juga kebahagiaan nasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan penyusunan strategi pasar global Bhutan. Druk Holding and Investment atau DHI menyusun strategi ekspansi global melalui kerangka ambisius yang disebut 10X Roadmap yang diluncurkan sebagai bagian dari informasi ekonomi Bhutan menuju negara berpendapatan tinggi dan berdaya saing internasional. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi ekonomi DHI 10 kali lipat pada tahun 2035 dengan fokus pada 4 pilar utama. Yang pertama, diversifikasi portofolio global. DHI mulai mengalihkan fokus dari sektor tradisional seperti energi dan sumber daya alam ke sektor teknologi digital, manufaktur, dan inovasi. Mereka menjajaki peluang di pasar global melalui investasi di deep tech, R&D, dan teknologi berbasis pengetahuan. 2. Kemitraan internasional. DHI menjalin kerjasama dengan perusahaan global seperti Leader Technologies Group yang berinvestasi dalam infrastruktur digital dan teknologi blockchain di Bhutan. Ini menunjukkan langkah konkret DHI dalam membuka akses ke pasar modal dan teknologi internasional. 3. Ada penguatan tata kelola dan efisiensi.
Strategi pasar global DHI juga mencakup peningkatan efisiensi dan tata kelola di 25 perusahaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesiapan operasional dan daya saing saat memasuki pasar internasional. Terakhir, yang keempat, ada pendekatan berkelanjutan. DHI tetap berkomitmen pada prinsip Gross National Happiness Bhutan dengan memastikan bahwa ekspansi global tetap sejalan dengan nilai-nilai keberlanjutan, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Selanjutnya, ada hambatan yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, kurangnya exposure internasional. Sebagai perusahaan milik negara dari negara kecil seperti Bhutan, DHI menghadap keterbatasan dalam hal pengakuan dan kredibilitas di pasar global. Brand awareness dan jaringan internasional masih terbatas. 2. Risiko investasi di sektor volatil. DHI sempat melakukan investasi besar di sektor kripto melalui platform seperti Celsius dan BlockFi yang kemudian mengalami kebangkrutan. Hal ini menimbulkan risiko reputasi dan kerugian finansial. Yang ketiga, keterbatasan infrastruktur dan SDM. Bhutan masih dalam tahap pengembangan infrastruktur digital dan sumber daya manusia yang kompetitif secara global. Hal ini menjadi tantangan dalam menjalankan proyek teknologi dan ekspansi bisnis internasional. Dan yang terakhir, yang keempat, tantangan tata kelola dan transparansi. Beberapa keputusan investasi DHI dilakukan secara tertutup, sehingga memicu kritik terkait transparansi dan akuntabilitas publik. Selanjutnya, ada penyelesaian dan strategi, tergolong menjadi 4 juga. Yang pertama, peluncuran 10X Roadmap. DHI merancang strategi jangka panjang bernama 10X Roadmap yang bertujuan meningkatkan kontribusi ekonomi 10 kali lipat pada tahun 2035. Strategi ini mencakup ekspansi ke sektor energi, mineral, teknologi, dan pasar global. Kedua, kemitraan strategis internasional. DHI menggandeng perusahaan global seperti Bidder Technologies Group untuk membangun infrastruktur digital dan menggalang dana hingga 500 juta US dollar. Ini membuka akses ke pasar modal dan teknologi internasional. Yang ketiga, penguatan tata kelola dan efisiensi operasional. DHI melakukan reformasi internal untuk meningkatkan efisiensi dan tata kelola di 25 anak perusahaannya. Tujuannya adalah menciptakan fondasi yang kuat sebelum ekspansi global. Terakhir, yang keempat, pendekatan berkelanjutan dan GNH. DHI tetap berkomitmen pada prinsip Gross National Happiness. Bhutan memastikan bahwa ekspansi global tetap sejalan dengan nilai-nilai keberlanjutannya dan kesejahteraan sosial. Jadi, dampak positif DHI Bhutan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, adanya pergerakan ekonomi nasional. DHI itu jadi tulang punggung ekonomi Bhutan karena mereka memegang banyak perusahaan penting mulai dari energi, telekomunikasi, keuangan, sampai dengan infrastruktur. Kontribusi mereka ini besar banget ke PDB negara. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja dan inovasi. Lewat anak perusahaan seperti Bhutan Telecom, BPC, dan Bank of Bhutan, DHI menciptakan ribuan lapangan kerja. Gak cuman itu, mereka juga mendorong inovasi di bidang teknologi dan juga layanan publik. Nah, yang ketiga ada transformasi digital dan ekspansi global. DHI mulai menggandeng perusahaan global kayak Bidder buat bangun infrastruktur digital nih. Mereka mulai masuk ke dunia blockchain dan kripto, jadi Bhutan punya banyak peluang baru di pasar internasional. Yang keempat, ada pendekatan berkelanjutan. Semua langkah DHI tetap sejalan sama filosofi khas Bhutan, yaitu Gross National Happiness. Jadi, pembangunan ekonominya tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada dampak negatif dari perusahaan DHI di Bhutan. Yang pertama itu ada kurangnya transparansi investasi global, di mana DHI ini pernah invest besar banget ke aset kripto lewat salah satu platform gitu, yang akhirnya bangkrut. Masalahnya investasi ini tuh dilakukan diam-diam gitu dan baru ketahuan setelah krisis kripto pada tahun 2022. Ini itu jadi ngebuat publik bertanya-tanya soal transparansi
dan manajemen risiko pada perusahaan DHI ini. Yang kedua, ada ketergantungan pada sektor tertentu. Walaupun udah mulai diverifikasi, sebagian besar pendapatan DHI ini masih bergantung pada sektor energi dan telekomunikasi. Kalau dua sektor ini terganggu, dampaknya bisa besar banget ke perusahaan DHI dan negara Bhutan. Yang ketiga, ada tantangan dan tata kelola efisiensi. Beberapa anak perusahaan DHI ini masih punya masalah dalam hal efisiensi dan tata kelola. Kalau nggak dibenahi, bisa jadi hambatan besar buat bersaing di pasar internasional. Setelah kita membahas dampak positif dan dampak negatif, kita akan lanjut kepada analisis SWOT perusahaan DHI. Jadi, pada analisis SWOT ini, ada kekuatan, ada kelemahan, ada peluang, dan juga ada ancaman. Jadi pertama kita akan membahas tentang kekuatan perusahaan DHI. DHI ini punya portofolio yang luas banget. Mereka itu kelola perusahaan pada sektor penting seperti energi, telekomunikasi, keuangan, dan juga konstruksi. Jadi kalau dari keempat ini salah satunya ada yang lagi down atau lagi lesu, DHI ini masih bisa menopang dengan sektor-sektor tiga lainnya. Karena DHI ini milik negara, mereka dapat dukungan penuh nih dari pemerintah Bhutan, baik dari sisi kebijakan maupun modal. Yang menarik, DHI juga nggak asal investasi. Mereka fokus pada pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan filosofi khas Bhutan, yaitu Gross National Happiness atau GNH. Dari sisi manajemen, DHI punya sistem evaluasi dan tata kelola yang ketat, jadi kinerja dan akuntabilitasnya terjaga. Lanjut, ada kelemahan DHI. Karena DHI ini milik negara, mereka tuh nggak bisa bergerak sebebas perusahaan swasta lainnya. Banyak keputusan yang harus sesuai dengan regulasi pemerintah. Selain itu, nggak semua anak perusahaan DHI ini punya kinerja yang sama. Ada yang produktif, tapi ada juga yang masih punya masalah operasional. Dari sisi inovatif, DHI masih fokus pada pasar domestik Bhutan. Jadi daya saing global dan pembangunan teknologi belum maksimal. Selanjutnya ada peluang DHI. Bhutan punya potensi yang besar di sektor energi, terutama hidroelektronik. Ini bisa jadi ladang investasi yang menjanjikan buat perusahaan DHI. Selain itu, tren digitalisasi bisa dimanfaatkan untuk modernisasi sistem dan efisiensi kerja. DHI juga punya peluang untuk menjalin kerjasama dengan investor asing atau lembaga pembangunan internasional supaya portofolio mereka makin kuat dan beragam. Terakhir ada ancaman. DHI harus siap menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Misalnya, kalau ada krisis atau konflik internasional, itu bisa berdampak ke investasi dan pendapatan mereka. Selain itu, kalau Bhutan mulai membawa pasar, bisa muncul pesaing dari sektor swasta atau asing yang lebih agresif. Terakhir, kalau ada kesalahan dalam pengawasan atau strategi, reputasi kinerja DHI bisa sangat terganggu. Itu saja penjelasan dari kami kelompok 4. Apabila ada salah dan kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.